Halo teman-teman, selamat sore. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sakit. Capek Kenapa dikit. Mas? Sakit flu gitu. Sakit flu. Oke. Sebelum kita lanjut ke sesi konseling kita yang lebih dalam lagi, perkenalan yang lebih dalam lagi, baiknya kita memperkenalkan nama terlebih dahulu ya. Nanti teman-teman menyebutkan nama lengkapnya, nama panggilan, kuliah di mana, jurusan apa, dan semester berapa gitu. Oke? Baik. Oke, mungkin dimulai dari saya dulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Anastasia Bernice Belom. Saya biasa dipanggil Tata atau Mbak Tata, terserah dari teman-teman aja, senyamannya teman-teman. Sekarang saya kuliah di UM jurusan 4 ya, bimbingan dan konseling. Kalau dari Mbak mungkin Mbak. Perkenalkan, nama saya Akila, bisa dipanggil Ila atau Akila. Kebetulan saya kuliah di UM juga, jurusan bimbingan dan konseling semester 4. Dari Mbak. Oke, perkenalkan, nama saya Adinda Naura, biasa dipanggil Naura. Kebetulan saya kuliah di UM jurusan Tata Busana. Oh, Tata Busana. Oh. Oke. Baik. Tata Dari Mbak. Perkenalkan, nama saya Aurora, biasa dipanggil Aurora. Saya kuliah di UM semester 4 jurusan sastra Inggris. Oke, sastra Inggris ya. Sastra Inggris dong, Mbak. Ya, lumayan lah dikit. Oke, Mbak. Kalau Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Milus Tasya. Kuliah saya di UMM jurusan Teknik Mesin. Wah, Keren, keren banget, cewek teknik mesin. Hidup sastra mesti. Gimana Mbak selama di teknik sejauh ini? Capek Nggak ya? bisa berkata-kata, Bu. Oke. Pakai bahasa mesin mereka. Komunikasi ya. Gimana Bang? Komunikasinya gimana tuh? Tadi nggak bisa berkata-kata tadi. Sampai sini. Oke, dari Masnya. Perkenalkan, nama saya Albab Nabio, biasa dipanggil Albab. Oh ya, biasa ada yang manggil Roland, nggak tahu siapa. Anomali. Lalu saya Roland tuh dari mana ya? Rora. Rora. Lalu saya Rora itu sebenarnya ada kucing Doraemon yang warnanya hitam. Kan saya kan hitam. Ya udah. Rora. Oh gitu. Jauh banget gak sih dari Albab ke Rora? Sama dong sama namanya Mbak Aurora. Mbak Aurora Iya, biasa Aurora ya, dipanggil iya. apa tadi? Aurora. Aurora. Ini Rora cewek, ini Rora lanang. Ada Aurora hewan. Nggak boleh gitu tau Mas. Gak boleh gitu, lucu tapi lucu. Oke. Saya kuliah di UM. Ya, jurusan BK juga sama kayak Mbak Akila, sama kayak Ibu. Tapi mungkin Ibu S2 ya. Iya, saya S2. Saya Semester masih 4. S1, Udah semester- menyusun tesis. saya semester 3. Mbak Ila tadi juga semester. Kalian? Oh, semester 3 Semester ya? empat, Kok Mas. bisa? Ini semester 4, saya semester dua Iya, saya. dua. Saya semester 2 kok 3. Bisa lupa, Mas. Bisa lupa gitu ya? Bisanya ya. Belum semester akhir itu sudah lupa. Iya, biasanya semester akhir yang ngeblank kan. Nah, ini baru semester 2 loncat ke semester 3 nih juga. Oke, baik teman-teman. Tadi teman-teman kesini naik apa? Saya motoran sih Kak. Motoran. Emang tinggal di daerah mana, Mbak? Kalau dari sini kira-kira setengah jam sih. Mbak. Saya tadi motoran juga sih. Oke, dari Mbak Aurora. Tadi Saya. batuk-batuk Mbak minum air ya, Mbak? Motoran Oh. bareng Mbak Amin. Oh, bareng. Oh, temenan ya? Iya. Oke. Dari Mas Albab tadi kesini apa? Saya naik Aci sih. Bu. Banyak yang naik haji. Bukan. Aci itu ada salah satu platform Capek Kak. untuk antar jemput kayak Gojek, GoFood gitu. Gojek, Aku Cinta Indonesia ada itu, Bu. Baru tahu. Iya. Aci ada. Aku baru tahu. Aci. Maaf, nanti Tapi kayak ada. udah terkenal belum sih Mas? Mungkin udah. Nanti Iya, saya coba dia download pakai- deh. Iya. Dia pakai kendaraan yang dibuat di Indonesia gitu Iya, kan? pasti. Oh. Biasanya ada konvoy.
Asik. Oke teman-teman, ini kan udah sore nih, kira-kira ini udah agenda keberapa nih buat teman-teman nih? Ketiga sih Bu kalau saya. Saya kebetulan kurang enak badan ya Bu dari kemarin, jadi ya ini agenda pertama saya. Oh iya, oke. Dari Mbak Milus? Sama kayak Mbak Nora. Oh, oke. Mbak Rora minum dulu deh Mbak. Iya. Iya, sambil nunggu Mbak Iya, Aurora. kalau Saya sama kayak Mbak Naura, soalnya kan saya sakit ya. Jadi udah berapa hari sakitnya Mbak dan Mas? Saya tuh emang lagi apa namanya kayak musim, nggak tahu, di saya tuh kayak berturut-turut sakit, sembuh dikit, apa namanya saya jalan terus demam lagi. Oh, jadi sepertinya benar-benar harus fit dulu ya Mbak kalau mau keluar gitu. Jadi nggak yang masih dibilang lemes lah, terus Mbak keluar pasti demam lagi gitu, belum terlalu sembuh gitu. Kalau dari Masnya? Kalau saya sih dari tanggal 8, terus 2 harian masih pusing, terus udah sehat sih. Sekarang masih ya ada ingus-ingus. Oke, kalau Ingus-ingus. Ada ingus-ingus. Kak Rora gimana? Saya agenda pertama hari ini Ya, karena Oke. lagi batuk juga. Oke, baik. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk teman-teman tadi yang sudah menceritakan beberapa hal dari perkenalan tadi kegiatan teman-teman. Di sini nih, apa udah saling kenal nih? Apa udah saling hafal namanya? Sudah. Oke, baik. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lanjut lebih dalam untuk bercerita, di sini saya ingin menjelaskan sesi konseling ini ya, dimana nanti teman-teman akan menyampaikan permasalahannya masing-masing. Terus nanti presentasi urgensinya kira-kira berapa gitu. Contohnya permasalahan susah bersosial, urgensinya 70%, 20% gitu ya. Teman-teman ngerti? Oke, baik. Nanti kita akan menyepakati satu konseling yang akan kita bahas masalahnya. Mungkin bisa kita lihat dari presentasi yang paling tinggi ya, kira-kira seperti itu. Dan teman-teman jangan khawatir untuk mengemukakan pendapat atau permasalahannya, karena di sini ada asas kerahasiaan kok, jadi aman banget. Yang tahu itu cuma kita di ruangan ini, dan saya harap teman-teman juga yang berada di sini bisa lebih lebih intens lagi bersama teman-teman konseling lainnya untuk mengemukakan pendapat atau bertanya, atau menceritakan pengalaman yang serupa yang bisa diambil pelajarannya gitu. Oke, apakah teman-teman sudah mengerti? Sudah. Oke, baik. Kira-kira kita ini mau menyepakati waktu kira-kira berapa lama nih? 20 sampai 25 menit. 20-25 lah. Oke, baik. Gimana teman-teman yang lain, setuju? Setuju. Oke, baik. Sekarang kita mulai ya, dari Mbak dulu mungkin. Oke, Ibu, saya mau cerita sih sekarang tuh tentang saya tuh susah banget kalau disuruh beradaptasi. Sebenarnya tuh saya tuh anaknya sosialnya tinggi, tapi akhir-akhir ini aku nggak tahu kenapa, mungkin karena aku capek ya, jadinya aku lebih menutup diri gitu. Dan lingkungan pertemananku juga nggak kayak semester sebelumnya, mungkin ya yang pertemanannya ya itu aja tapi intens gitu. Tapi hari ini aku sama mereka kurang intens, sehingga aku menyebabkan aku tuh kadang merasa sendiri, selalu nutup diri, sampai aku ngerasa oh ya udah, aku niatnya kuliah, ya udah deh gak apa-apa deh mau ada temen gitu. Tapi di sisi lain ya aku juga mau punya temen gitu. Baik. Untuk urgensinya sendiri mungkin 80% sih. Oke, baik. Kalau dari Mbak? Mungkin kalau saya ini kayak akhirnya kayak saya menutup diri gitu. Saya kayak males terlibat sama teman-teman sekitar saya, sama orang-orang sekitar saya. Kayaknya saya kayak capek gitu. Saya ngerasa saya tuh kayak jadi beban teman-teman saya gitu. Jadi saya better di kamar, saya better diri gitu kan. Kayak saya jadi beban lagi. Oke, baik. Kita kira-kira dengan cari urgensinya berapa? Mungkin kok
skala urgensi saya mungkin kisaran 40-an gitu, karena saya masih fine dengan kehidupan saya seperti ini. Oke, dari Mbak Aurora. Kalau saya sih itu sih susah percaya sama orang karena pernah dikecewakan di dirinya. Jadi setiap ada orang yang entah temen dekat atau siapa itu kayak mikir ini dia beneran baik apa enggak. Oke, baik. Kira-kira skala urgensinya? Mungkin nggak terlalu, menurut saya tidak seperti itu, mungkin sekitar 5% lah. Oke. Aku perhatian ya. Dari Mbak Milus. Kalau saya hampir mirip sama Mbak Naura sih. Akhir-akhir ini juga sering menutup diri karena ada omongan yang kurang enak ke saya kan. Terus akhirnya dari itu saya kayak sama teman-teman saya, apalagi orang terdekat saya tuh kayak nggak bisa percaya lagi gitu. Oke, dari Mas Albert nih. Ada presentasi. Ya untuk presentasinya mungkin 35. Oke, Mas Albert. Untuk saya sendiri masalahnya itu saya bingung menghadapi teman saya yang suka berganti-ganti pasangan dan Kami yang pusing gitu. iya, saya bingung gimana caranya nasihatin dia itu. Oh. Tapi ini nggak terlalu urgensi, jadi tingkatnya paling 7 lah. 7%. Oh, saya kira masnya. Iya. Iya, makanya kaget. Oke. Oke, presentasinya tadi berapa? 7. 7%. Oke, baik. Seperti yang sudah teman-teman sampaikan, presentasi paling tinggi itu ada pada Mbak Ila ya, dari permasalahan Mbak Ila. Jadi apakah teman-teman setuju ketika pada saat ini kita membahas permasalahan dari Mbak Ila? Setuju Ibu. Oke, sedikit reminder ya teman-teman, kalau di sini kita cuma menggali permasalahannya saja. Kita belum sampai tahap yang mungkin agak lebih mencari solusi lah ini gitu. Jadi kita cuma menggali permasalahan dari Mbak Ila ya, dan saya harap semoga teman-teman dapat ini ya, dapat berkomunikasi dengan baik dalam room ini. Teman-teman dapat mengungkapkan pendapat, bertanya dan lain-lain. Pokoknya teman-teman saya harap aktif ya untuk bertanya dan memberikan pendapat. Oke, dari Mbak Ila mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi biar teman-teman lebih bisa mengeluarkan pendapatnya. Oke, sebenarnya ini ceritanya sedikit gak banyak orang tahu, bahkan gak ada yang tahu sama sekali karena aku nyimpen ini semua sendiri dan aku mikir sendiri. Mungkin aku cerita cuma ke mama doang, gak ada aku cerita ke siapa-siapa. Teman-teman di kuliahan juga gak ada yang tahu. Gini teman-teman, kayak di dunia perkuliahan, selain kita kuliah kan kita juga beradaptasi gitu ya. Aku yakin kalian juga punya circle masing-masing gitu-gitu kan. Nah sebenarnya aku nih punya circle aku sendiri gitu dulu, dari awal sampai dari semester 1 sampai semester sekarang. Tapi entah kenapa, entah akunya yang jarang masuk, akunya yang jarang terbuka sekarang sama mereka, karena emang aku kan lagi bener-bener sibuk banget sama kegiatan. Aku ikut organisasi, apalagi aku organisasinya di DPM tingkat univ, langsung dewan perwakilan gitu, banyak yang harus diselesain. Jadi kadang untuk beradaptasi tuh aku beradaptasi gitu, tapi entah kenapa untuk beradaptasi sama lingkungan teman-teman di kelas tuh rasanya susah gitu loh. Entah beda arah tujuan, entah beda pendapat, udah beda kitanya, atau memang ya aku percaya gitu loh teman-teman. Kadang kayak aku meyakinkan diriku sendiri kayak oke, udah bukan waktunya, udah bukan masanya. Oke, kita bisa tumbuh sendiri, kita bisa jadi perempuan yang berdiri kakinya sendiri gitu. Tapi balik lagi kan kita manusia yang makhluk sosial gitu, kita tetap butuh orang lain gitu di dalam hidup kita gitu. Tapi entah kenapa teman-temanku ini itu benar-benar yang menarik diri, entah ini emang cuma asumsiku aja, pikiranku aja,
dan aku memang belum sempat mempertanyakan ke mereka kenapa mereka seperti itu ke aku. Cuman memang aku melihat betul melihat ketika aku nimbrung sama mereka langsung menarik diri, mereka nggak ada respon. Ya mereka respon ala kadarnya, nggak kayak biasanya. Jujur kayak bayangin aja teman-teman ya, kita udah deket dari awal, tapi hari ini kita mendadak jadi asing, itu kan nggak nyaman ya. Ya seperti itu. Oke, baik. Saya sedikit menyimpulkan dari cerita Mbak Ila ya. Nah, dimana tadi Mbak Ila mengatakan bahwa memang ada nih temen deket banget yang dari semester 1 gitu. Cuma pada saat ini mungkin bisa dibilang agak renggang gitu ya. Dan lebih teman-teman Mbak Ila di dalam kelas itu mungkin Mbak Ila berpikir bahwa mereka nggak sehati sama Mbak Ila gitu. Namun di sisi lain Mbak Ila juga berpikir bahwa meskipun saya akan menghindar dari mereka atau mereka yang menghindar dari saya, tetap kita ini manusia biasa yang memang butuh bersosial gitu. Oke nih, saya mau minta pendapat atau dari teman-teman yang ada pertanyaan atau gimana nih kepada Mbak Ila. Ayo. Saya mungkin Oke, silakan Mbak Aurora. mungkin waktu kejadian tersebut terjadi, waktu Mbak Ila yang tadi bilang mau nimbrung itu kan, itu pernah nggak setelah itu Mbak Ila nyoba kayak tanya ke mereka atau ngobrol ke mereka, kok kayak gitu. Itu seperti apa yang udah Ila ceritain barusan. Ya belum pernah berani buat tanya dan dengar pendapat mereka, karena ya pikiranku tuh mereka berpendapat itu pasti ada sesuatu di dalam diriku yang mereka nggak suka. Tapi ya hari ini aku tetap introspeksi, apa sih yang salah di dalam diriku ini, apa yang salah dalam segi pemikiranku, dalam perilakuku. Tapi entah kenapa aku hanya berasumsi saja. Sebenarnya ada satu anak yang tiba-tiba nimbrung gitu ya di circle-nya Ila gitu. Ya disitulah hubungan kita mendadak renggang. Dari dia yang tiba-tiba nimbrung, ya disitulah juga kita rusak gitu intinya. Kayak gitu teman-teman. Dan aku berasumsi itu karena aku melihat dari teman-teman yang lain bercerita ketika tuh anak memang nimbrung di satu circle, pasti circle-nya itu langsung rusak gitu. Aku nggak tahu ya, itu hanya asumsiku yang dikuatkan oleh teman-teman yang lain yang sudah dapat pengalaman itu, pembelajaran itu, atau memang ini asumsiku kuat karena aku ingin meyakinkan diriku, aku nggak tahu. Oke, gini, bentar ya Mas. Dari yang tadi Mbak Ila sebutkan bahwa ada teman Mbak Ila yang ngomong kalau emang satu anak nih kalau masuk ke satu circle tuh, kalau nimbrung ke satu circle tuh langsung pecah gitu kan. Berarti teman Mbak Ila yang ini tuh udah pernah berteman dong, udah pernah deket dengan satu orang ini. Yang gimana? Yang kan Mbak Ila tadi menyebutkan bahwa teman Mbak Ila ini mengatakan bahwa emang sih ini anak tuh kalau masuk ke satu circle nih langsung pecah gitu. Berarti mereka pernah dekat dengan sebelumnya. Sebenarnya kalau misalnya sama dari cerita temanku ini itu kita nggak dekat, cuman kita pernah sharing gitu di sesi konseling lah ya. Jadi aku bisa menarik kesimpulan bahwasanya ya ini anak kalau misalnya ada di satu circle pasti ada circle-nya langsung. Oke, baik. Repak. Ya, memang. Dari Mas Albab nih tadi mau mengatakan sesuatu. Mungkin saya mau tanya kepada Kak Akila ya. Tadi kan Kak Akila kan bingung. Terus kenapa anak ini kok jadi seperti ini gitu loh. Setiap circle saya buat anak ini nimbrung kok tiba-tiba hancur circle itu, retak gitu. Nah, tadi kan Kak Akila juga bingung kenapa anak ini jadi seperti ini, karena asumsi Kak Akila juga bingung. Nah, saya mau tanya asumsinya Kak Akila ini. Kak Akila pernah nggak berasumsi apa perilaku atau mungkin kata-kata Kak Akila yang membuat anak itu akhirnya menjadi kayak nggak suka sama Kak Akila awalnya? Sudah Ila sebutkan juga, Ila pernah berasumsi seperti itu kan. Ya, aku pasti salah dalam segi perkataanku, dalam pemikiranku, dari perilakuku. Tapi ketika aku introspeksi asumsi itu kembalikan ke diri Ila sendiri tuh, ya Allah selama ini memang
nggak yang setiap hari sedekat itu, karena ya kita cuma deket di kelas, Ila jarang main-main bareng mereka lagi karena memang ya kegiatan Ila yang padat gitu di luar kayak gitu. Oh, tapi tadi saya dengar salah satu kalimat dimana Kak Akila kan terlalu oversharing sama dia ini. Mungkin dianya sendiri yang Oversharing? oversharing ke satu anak ini Hah? Enggak. saat sesi konseling itu tadi. Oh, enggak sih, lebih ke enggak kayak gini loh. Kayak temanku itu kan pernah ada di hubungan yang mereka tuh baik-baik aja, tapi satu yang ini datang tiba-tiba rusak, terpecah belai. Kira kan kita waktu sesi konseling tuh kayak kita sama-sama curhat gitu, bukan kita konseling literally kita konseling kayak pada sore hari ini, enggak, kayak kita sama-sama curhat aja. Oh iya ya, berarti kita bisa menarik kesimpulan, berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa saya seperti itu gitu. Oh, tapi saat itu anak itu di kelompok itu atau Enggak dong. Oh. Enggak, di kelompok lain, kayak di circle lain gitu, Mas. Oh, berarti bisa jadi ketika Kak Akila curhat sama ada sesi konseling, mungkin temennya dia bocorin ke dia. Itu asumsi saya sih itu. Bentar, saya ingin meluruskan sedikit ya. Sebenarnya berasumsi itu tidak ada larangan atau bagaimanapun. Tapi tadi Mbak Ila sudah menyebutkan kejadiannya itu sudah selesai. Kejadiannya itu udah terjadi sebelum mereka mengadakan sesi curhat-curhat lainnya. Karena kalau sesi konseling itu ya pada saat ini seperti ini, dan mungkin hal itu sudah terjadi sebelum mereka bercerita gitu. Makanya mereka menarik kesimpulan bahwa memang mungkin satu anak ini bermasalah atau bagaimana. Seperti itu. Iya, kayak gitu. Kayak aku jujur ya gak pernah oversharing ke siapapun. Banyak kan Ila deket sama mereka, circle Ila mereka, cuman banyak di dunia ini yang mereka banyak di dunia Ila yang mereka tuh tidak tahu bahwa Ila sebenarnya itu seperti apa gitu. Jadi Ila masih tetap jadi pribadi yang tertutup, masih tetap jadi Ila tuh over sharing ya sharing, tapi ada batasnya kayak gitu, Mas. Ini nggak se-over sharing gitu. Apalagi ke orang yang tidak ada di circle itu gitu. Oke, Mbak Akila. Kan tadi saya menggarisbawahi lagi tadi Mbak Akila mengatakan bahwa Mbak Akila ini menyebutkan bahwa mungkin banyak dari mereka yang belum tahu bahwa saya ini seperti ini kan. Di teman Mbak Akila yang deket ini kan, yang nimbrung-nimbrung itu. Mungkin apakah pernah Mbak Akila merefleksikan pada diri Mbak Akila sendiri bahwa mungkin saya ada salah atau bagaimana? Atau memang Mbak Akila langsung mengasumsikan bahwa satu anak ini benar-benar bermasalah gitu? Lebih ke aku pernah berpikir, oh berarti aku Ila yang salah ini, pasti Ila yang salah, karena gak mungkin ketika perilaku seseorang itu buat orang lain itu pergi, pasti ada satu perilaku yang buat mereka sakit sampai mereka harus pergi gitu, pasti harus kayak benar-benar menjauhin Ila gitu. Tapi di sisi lain ya tetap Ila berasumsi bahwasanya ini anak emang kayak gini gitu. Jadi kan Ila mungkin kalau dikatakan dari masa lalu Ila pernah mengalami kejadian yang sama. Hanya saja Ila selalu menarik diri karena gini teman-teman, saya tuh tipikal orang yang berteman. Ila tuh anaknya netral, nggak suka yang harus kesana harus kesini. Jadi Ila netral, harus sama siapa aja gitu. Cuman kalau misalnya ada yang tiba-tiba nimbrung dan lain sebagainya, terus tiba-tiba hubungan itu jadi kacau, siapa sih yang nggak pernah negatif thinking gitu? Kalau misalnya anak pasti udah cerita apapun tentang diriku yang sebenarnya mereka tuh nggak tahu. Oke, baik. Makasih Mbak Ila. Oke, dari teman-teman yang lain gimana nih, yang Mbak Naura, Aurora, Mbak Nus? Saya deh. Tadi kan Mbak Ila sempat ngomong ya kalau Mbak Ila mungkin sibuk juga di organisasi gitu ya Mbak ya. Mungkin kalau saya dari posisi Mbak Ila mungkin saya akan lebih tadi juga Mbak Ila kayak sempat mikir perilaku apa atau emosional apa yang bikin teman-teman Mbak Ila itu jadi seperti ini. Mungkin kalau dari saya itu ketika kan kita tahu prioritas kuliah sama organisasi ya Mbak ya, mungkin Mbak Ira sekarang emang lagi fokus banget di organisasi, mungkin lagi nyaman di organisasi atau ada kewajiban di organisasi gitu kan. Tapi itu menurut saya ya ketika kita memilih untuk fokus di sebuah organisasi ya kita siap kehilangan pertemanan di perkuliahan karena saya juga seperti itu. Saya sempat fokus di UKM
lalu kayak teman-teman saya jadi kayak sering saya nanya tugas atau segala macam itu agak susah. Dan menurut saya tuh ya sebuah konsekuensi yang saya dapat ketika saya tuh lebih fokus di UKM. Dan menurut saya better ya kita 50-50, kalau enggak kita harus tahu dulu tujuan kita sebenarnya di mana. Kalau misalnya kita emang tujuan kita lebih mengarah kayak yang fokusnya di kuliah, mungkin 80% di kuliah, 30% di UKM. Karena kan kita nggak pernah tahu kayak pemikirannya orang seperti apa, dan orang bebas memiliki pemikiran negatif ataupun positif pada kita. Tapi izinilah mengatakan lagi ya, sebenarnya 50-50 sih kata Ila. Karena Ila tuh Ila berkewajiban, tapi Ila nggak senyaman itu di organisasi. Jadi Ila tuh tetap hilang-hilangan kayak gitu. Hilang-hilangan Ila tuh tetap baik sama mereka gitu. Cuman nggak seintens dulu gitu loh Mbak. Jadi kayak ya 50-50 aja gitu, kayak ya seimbang gitu, mana organisasi Ila, mana pertemanan Ila. Tapi kalau misalnya disuruh milih hari ini kayak gimana, mungkin karena Ila udah terlanjur sakit ya, dan Ila tuh kan tipikal orang ya, kalau misalnya kamu mau go ya udah go aja gitu. Ila bukan tipikal ketika Ila sudah introspeksi diri, ketika Ila sudah bertanya bahwasanya Ila gak ada salah apapun gitu ya kalau misalnya kamu gak mau kayak gini ya udah berarti lingkup pertemanan kita itu cukup di sini gitu. Tapi di sisi lain ya aku masih butuh mereka kayak gitu. Oke, baik. Dari Mbak Milis, apakah ada yang mau disampaikan karena waktu kita sudah mencapai batas? Ya kalau aku setuju sama Mbak Naura sih, karena juga dulu aku juga pernah ngerasain kayak gitu, tapi juga namanya waktu lama-lama juga Iya. itu sendiri. Oke, baik. Baik ya teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya. Saya mau bertanya nih pada Mbak Ila, gimana perasaannya setelah bercerita Mbak? Dia lega sih, karena Ila nggak pernah sharing hal ini ke siapapun. Ila lebih mendam sendiri dan menyendiri aja. Oke Mbak, terima kasih ya kepada Mbak Ila yang sudah menceritakan permasalahannya pada hari ini, yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari dalam meskipun belum sampai selesai ya. Tapi saya harap dari cerita Mbak Ila tadi dan dari pendapat teman-teman itu Mbak Ila pulang refleksikan ya. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi kita akan membahas permasalahan Mbak Ila pada pertemuan berikutnya. Kita akan sama-sama mencari solusi bagaimana agar Mbak Ila mungkin bisa lebih keluar dari permasalahan ini. Oke, teman-teman, saya cuma mau menyampaikan bahwa terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, meskipun ada yang lagi sakit ya, semoga cepat sembuh ya teman-teman Mbak dan Mas gitu. Ya, kita akan lanjut pada sesi konseling kita di minggu berikutnya. Terima kasih teman-teman dan hati-hati di jalan. Ya, makasih Bu. Ya.